Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Atover, kita meneruskan pelajaran Nahwu Kitab Jurumiyah pertemuan kedua. Bagi sahabat yang belum cek video pertama part 1, silahkan tonton link di atas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-alimu al-allamah Sason Haji rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu, maka adapun kalimat isim itu yu'rafu, bisa diketahui apa kalimat isim bil khafdi, yang pertama dengan i'rab khafd, wa tanwini dan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami dan masuknya al atau alif lam, wa huruful khafdi dan huruf khafd. Wahia, adapun huruf khafd itu apa saja? Itu min, yang pertama min, wa ila, yang kedua ila, wa an, yang ketiga an, ala dan ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, huruf qasam. Apa saja huruf qasam itu? Yang pertama wahia, adapun huruf qasam itu al wawu wawu, wal ba'u dan ba, wat ta'u dan ta. Jadi sahabat Al-Dhafar, tanda daripada kalimat isim atau yang disebut dengan alamatul ismi, tanda-tanda daripada kalimat isim, yang pertama ada khafd ya, khafd, ini i'rab khafd ya. Yang kemudian ada bil khafdi wat tanwin, ada tanwin ya. Yang ketiga dukhuli alif lam atau masuknya al, dan yang keempat ada huruf khafd ya. Bil khafdi wa tanwini dukhul alifi wa hurufil khafdi. Jadi sahabat, dapat dipahami bahwa tanda daripada kalimat isim ada 4 ya. Yang pertama ada khafd, i'rab khafd, yang kedua ada tanwin, yang ketiga ada al, yang keempat ada huruf khafd atau disebut dengan huruf jar. Kita bahas satu persatu. Apa sih yang dinamakan dengan khafd? I'rab khafd itu kalau dengan harokat, yang pertama tandai dengan kasroh ya. Jadi gampangannya i'rab khafd itu kasroh atau dengan ya dan nun. Ini namanya khafd bil huruf ya, khafd bil huruf, atau bisubutin nuni, dengan tetapnya nun. Adapun sebab-sebab khafd itu yang pertama ya, bisa kemasukan huruf khafd seperti marartu bizaidin, misalkan aku berjalan bizaidin, ba ini huruf khafd, nah bertemu dengan zaidin, maka zaidin ini kalimat isim karena dia diharokati khafd atau kasroh. Karena kita lagi belajar dasar, jadi yang terpenting adalah kita mengerti tanda daripada kalimat isim itu adalah khafd atau i'rab jar ya, atau i'rab jar. Oke, lanjut pembahasan yang kedua, tanda daripada kalimat isim yang kedua yaitu berupa tanwin. Apa sih pengertian daripada tanwin itu? Sautu nunis sakinati
ya, as-sakinati fi akhiril ismi, ya. Suara nun mati yang berada pada akhir kalimat isim, ya, yujad idza hurika walam yujad idza sukina. Jadi pengertian daripada tanwin yaitu suara nun mati, sautu nunis sakinah fi akhiril ismi, di dalam akhir kalimat isim. Yujadu didapati idza hurika, di dalam tatkala diharokati atau dibaca, ya. Atau idza wusila, gitu ya, ketika diteruskan. Walam yujad, dan tidak didapati nun mati itu idza sukina, tatkala disukun. Kita ambil contoh adalah aliman misalkan, ya, segampangannya aliman. Nah, aliman ini adalah contoh daripada tanwin. Ketika wusila atau hurika, ya, maka suara nun kita kita mengira-ngirakan aliman, gitu ya. Kita mengira-ngirakan aliman seperti ada nun mati. Aliman kita mengira-ngirakan nun seakan-akan ada nun mati di sini. Tetapi tatkala misalkan ada wakof atau ketika dihentikan atau sukina dihentikan, maka suara nun matinya ini hilang, maka dibaca aliman, ya. Aliman. Jadi tanwin, ya, tanwin itu, ya, ada fathatain atau yang di atas itu, ya. Kemudian ada kasrotain, yang di bawah itu ada dummatain, ya, dummatain yang di atas seperti wawu itu, ya. Jadi ini adalah macam-macam daripada tanwin. Saya rasa mudah dipahami, ya, tanwin. Kemudian kita lanjutkan pembahasan yang kedua, tanda daripada kalimat isim. Yang ketiga adalah al, ya. Al itu, ya, alif lam itu. Jadi di mana-mana ketika ada huruf yang layak dimasuki al, maka dia adalah kalimat isim. Misalkan, ya, zaitun, nah ini bisa az-zaitun. Pokoknya kalau kita dapati di Al-Quran ada alif lamnya, nah itu kebanyakan adalah kalimat isim atau hampir dipastikan kalimat isim. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu tanda daripada kalimat isim, yaitu bisa dimasuki huruf khafat, ya. Huruf khafat yang tadi ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada huruf qasam, ya, yaitu wawu, ada ba, dan ada ta, ya. Wallahi, billahi, tallahi. Nah, secara singkatnya, kita, daripada nanti sahabat sekalian bingung, saya tidak akan menerangkan tentang faedah atau arti daripada masing-masing kalimat huruf ini. Tetapi yang terpenting adalah ketika ada kalimat kemudian bisa dimasuki di antara huruf khafat ini, berarti kalimat setelahnya adalah kalimat isim. Contoh min qablikum, ya, misalkan min qablikum. Nah, min ini adalah termasuk huruf khafat. Nah,
berarti setelah min ini yaitu lafadz qabli adalah termasuk kalimat isim ya, dan seterusnya ya. Kemudian kita kembali ke Ibroh kitab Matan Jurumiyah. Wal fi'lu, adapun kalimat fi'il itu yu'rafu bisa diketahui apa fi'il bikot yang pertama dengan kot, wasini dan sin, wasaufa dan saufa, wata itaknisi as-sakinati dan tak taknis as-sakinah atau tak taknis yang mati. Sekarang kita membahas tentang tanda daripada kalimat fi'il ya, atau alamatul fi'li. Yang pertama, tanda daripada kalimat fi'il itu ada qad. Yang kedua ada sin. Yang ketiga ada saufa. Yang keempat ada tak taknis as-sakinah ya, as-sakinah ya. Jadi kalau ada kalimat yang sebelumnya bisa dimasuki qad, sin atau saufa atau tatanis, maka bisa dipastikan kalimat setelahnya adalah kalimat fi'il. Misalkan contoh ya, qad ini mushtarak ya, bainal madi wal mudhari, artinya qad ini bisa masuk kepada fi'il madi ya, karena kalimat fi'il ada fi'il madi itu ya, yang kemarin kita bahas. Kemudian yang kedua bisa masuk kepada fi'il mudhari. Contoh ketika masuk kepada fi'il madi adalah qad kana ya. Kana ini kalimat fi'il ya. Kana ini kalimat fi'il, kenapa? Karena dia bisa dimasuki qad. Atau mudhoreknya kana qad yakunu, misalkan qad yakunu, berarti yakunu adalah kalimat fi'il karena bisa dimasuki qad. Oke. Kemudian tanda yang kedua adalah sin atau saufa ya, ini mukhtas bil mudhari. Jadi tanda daripada sin maupun saufa ini hanya khusus masuk kepada fi'il mudhari. Yang mudah kita jumpai contohnya ya di Al-Qur'an itu ya, kalla saya'lamun ya, kan bawahnya itu kalla saya'lamun. Atau saufa ta'lamun, berarti ya'lamun dan ta'lamun ini adalah fi'il, kalimat fi'il karena dia layak kemasukan sin maupun saufa. Kemudian yang ketiga ada tak taknis. Tak taknis ini khusus masuk kepada fi'il madi saja ya. Misalkan qad qom, asalnya koma, ketika dia menunjukkan waqi' mufrad ghaibah atau ghaibah mufrad, maka dia ditambahi tak taknis. Karena tak taknis, namanya tak taknis ini perempuan, dia menunjukkan bahwa aidnya atau kembalinya itu kepada perempuan. Qad qomat setelah berdiri siapa? Perempuan gitu ya. Paham ya sampai di sini? Tidak usah terlalu dipikir teman-teman, karena insya Allah kalau panjenengan semua istiqomah dalam belajar, insya Allah akan mengerti. Nah, sebenarnya pembahasannya banyak, ini kita ringkas saja karena kita belajar dasar. Oke, saya rasa cukup pembahasan alamatul fi'li atau tanda daripada kalimat fi'il. Kemudian pembahasan terakhir pertemuan kali ini ya, singkat saja, yaitu kalimat huruf ya. Wal harfu adapun kalimat huruf ini itu makalimat, suatu kalimat la yasluhu yang tidak patut ma'hu besertanya ma apa dalilul ismi tanda kalimat isim, wala dalilul fi'li dan tidak patut pula tanda daripada kalimat fi'il. Artinya apa?
Artinya bahwa kalimat huruf pengertian kemarin kita sudah bahas, yaitu kalimat yang tidak menunjukkan makna dirinya sendiri. Kalimat huruf ini kalau soal tanda ya cuma satu, yaitu apa? Adamiyah. Tanda daripada kalimat huruf ini adamiyah. Apa artinya adamiyah? Tidak ada. Satu tapi tidak ada. Nah itu, jadi kalimat huruf ini ya diam, tidak memiliki tanda. Itu ya, secara singkatnya. Oke, baik, terima kasih para sahabat. Kita cukupkan di sini. Sampai bertemu dengan pelajaran part ketiga. Saya Muhammad Kamal Al-Mazumi. Apabila ada kritik dan saran atau kesalahan, silahkan ingatkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.